Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman praktikan serta kakak-kakak asisten praktikum gelombang laut tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Koronima di Gumilang dengan 5 052 dari kelas Oceanografi A dengan PJ Kaviki. Hari ini saya akan membuat video tutorial untuk pemenuhan tugas pendahuluan pada praktikum gelombang laut modul keempat, yaitu Pramalan Gelombang. Nah, kita akan mendownload data terlebih dahulu dari website cds.climate.copernicus.eu. Nah, data yang didapat ataupun di-download ini adalah berupa data pramalan. Nah, untuk data gelombangnya sendiri kita akan berdasarkan data angin itu. Oke. Nah, pastikan pada web ini kalian sudah register ataupun sudah memiliki akun agar nanti tinggal login saja. Oke. Kita akan mulai search aja, yaitu India. Era 5 hourly data on single levels from 1940 to present. Kita akan search saja. Oke. Tampilannya ini kita akan memilih yang pertama itu, yang warna merah ini. Oke. Nah, kita akan ke kolom download. Nah, kita akan pilih untuk kriteria apa saja yang kita masukkan pada data yang kita downloadnya. Untuk product type-nya kita akan menggunakan reanalysis. Untuk variabelnya sendiri kita akan menggunakan data angin. Sudah saya bilang sebelumnya, menggunakan sosmed 100M di komponen of 1 dan juga di komponen P-nya. Oke. Nah, untuk tahunnya sendiri saya mendapatkan bagian di tahun 2022 di musim peralihan 2 di rentang bulan September, Oktober, dan juga November. Kita akan pilih September terlebih dahulu untuk keseluruhan hari pada jam 12 malam, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan 16 dan pukul 6 sore. Oke, kita untuk sub-region extraction sendiri. Nah, untuk wilayahnya sendiri saya itu mendapatkan wilayah Laut Maluku. Nah, tapi sebenarnya itu di sini ada artinya peta. Kita akan merujuk di sini. Tapi kita akan lebih mudah menggunakan di box finder. Nah, ini adalah wilayah Laut Maluku ya. Nah, sekitar kita akan paskan meter dulu untuk senternya itu di 125 13 0,54 tuh naik di atas ya. Ini lalu ke arah ya, kurang lebih sebenarnya di sekitar sini. Nah, kita akan membuat poligon terlebih dahulu. Semoga tidak apa-apa. Kurang lebih sekitar sini. Nah, nanti untuk kan perlu kita isi ya untuk west, south, east, and north-nya. Kita akan masukkan nilai ini. Pertama kita masukkan di west. Kita masukkan di south. Di east. Terakhir di north. Oke, sudah. Ini adalah yang kurang lebih daerah mapnya yang sudah kita ambil itu di Laut Maluku. Oke, nah untuk data formatnya kita akan buat ke netcd4 eksperimental, download formatnya di unarchive. Pastikan sudah accept agar bisa download. Nah, lalu kita akan submit form. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah requestan kita untuk mendownload datanya. Nah, kita akan tunggu statusnya hingga ini komplit. Nah, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, sudah komplit, lalu kita akan download saja. Satu belum. Masih in progress. Kita tunggu terlebih dahulu, santai aja. Oke, ini sudah ya, kita akan coba download. Ini data
peramalan gelombang berdasarkan data angin untuk bulan September di tahun 2022 di wilayah setelah Laut Maluku. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data menggunakan Google Colab dari data yang sudah kita download sebelumnya. Nah, untuk script ataupun maksudnya sudah diberikan asisten, jadi kita hanya tinggal menambahkan. Nah, ini dia scriptnya. Ya. Oke, kita akan tulis ulang. Install netcdf 4 X-array pandas. Oke, kita akan coba running. Oke, nah ini sudah selesai ya. Sudah running, sudah checklist 3. Oke, jadi selanjutnya yaitu from Google Colab import files, load it, files dot upload. Kita coba running. Oke, nah ini kita akan memilih file yang sudah kita download tadi. Di sini lapangan. Nah, kita menggunakan data bulan September. Akan tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, untuk data ini kita langsung copy saja. Oke. Untuk file name sendiri akan kita sesuaikan dengan ini. Oke, sudah. Untuk output name-nya kita akan ubah menjadi Selat Maluku 2. Oke, nah lalu akan kita tambahkan kode lagi, yaitu files download. Nah, ini oke, kita akan copy saja ini. Nah, ini lalu akan coba kita run. Oke, yang terakhir mau coba taruh lagi. Nah, ini sudah proses download. Nah, ini sudah kita download. Bentuknya itu adalah bentuk CSV. Oke. Selanjutnya kita akan mengolah data file Excel yang sudah kita olah sebelumnya pada Google Colab. Nah, sebelumnya kan hasil filenya itu adalah CSV dan dia masih bisa dibaca untuk Excel. Tapi kalau misalkan kalian mau ubah ke Excel juga bisa, ataupun diubah to text column juga bisa. Nah, ini udah saya ubah ke Excel. Nah, ini sudah ada data-data untuk waktu, longitude, latitude, lalu ada number, expert, dan juga UV dan V100. Nah, selanjutnya kita akan memfilter terlebih dahulu untuk longitude dan latitude-nya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kita akan search. Nah, ini untuk latitude-nya sendiri itu saya mendapatkan di 0,54. Ya, 0,54. Yang berarti di 0,56. Kita klik. Oke. Untuk longitude-nya itu sendiri saya mendapatkan di 125. 125,13. Nah, ini ada. Ya, tidak jauh-jauh dan pas. Oke, kita klik oke. Nah, oke. Ini yang berbeda hanya di latitude saja. Seharusnya di latitude itu di 0,54. Selanjutnya itu kita bikin Excel baru. Ini saya sudah bikin Excel baru. Nah, dengan ketentuan itu ada waktu, latitude dan longitude, ada UV wine,
lalu ada kecepatan, lalu kuadran, arah angin, dan mata angin, lalu kecepatan angin. Nah, kita akan copy terlebih dahulu untuk nilai-nilai time sampai UV win ini. Oke, nah ini sudah kita masukkan untuk data-data yang diperlukan. Selanjutnya kita akan mengolah untuk di kecepatan, kuadran, arah angin, mata angin, dan juga kecepatan angin. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data kecepatan, kuadran, arah angin, mata angin, dan juga kecepatan angin. Kita akan langsung saja kecepatan terlebih dahulu, sama dengan buka kurung 4 kali SQRT, buka kurung D2 untuk nilai UV dikuadratkan ditambah dengan E2 dikuadratkan juga, lalu tutup kurung 2 kali dibagi dengan 1000, tutup kurung dikalikan dengan 100, tutup kurung dikalikan dengan 10, tutup kurung. Nah, benar. Iya, hasilnya. Lalu kita akan cari untuk kuadrannya. Sebenarnya untuk yang kuadran, lalu nilai apa ya? Mata angin itu dia rumus if. Jadi bukan hasilnya bukan nilai, tapi angka atau persesuaian. If n D2 itu lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah K1 kurung if n D2 lebih dari sama dengan if D2 sama 0, itu ada D2 lebih dari sama dengan 0, kan? Ditutup kurung, titik koma, D2 menutup kurung K1, lalu ada if n D2 di 0, lalu ada E2 lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0. E2 kurang dari 0, maka K2, lanjut lagi, if n D2 kurang dari 0, E2 kurang dari 0, equals to K3. Oke, lanjut. Lalu if n D2 kurang dari 0 dan E2 lebih dari sama dengan 0, tutup kurung, lalu equals to K4, K4 kurung dan tutup kurung.
Oke, kita klik. Oke, masih ada yang error ternyata. Oke, selesai. Oke, selanjutnya nih. Ini ini adalah hasilnya guys ya. Untuk nilai hanya. Nilainya juga kita punya tapi masih tetap kita isi ya. If Y2 merupakan 1, Y2 dibagi 2, if Y2 sama dengan K2, Y2 per Y2, if Y2 equals to K3, sama aja, Y2 per Y2, if Y2 equals to K4, then Y2 per D2. Oke, K1 E2 D2, K2 D2 E2, K3 D2 E2, K4 E2 D2. Oke, klik enter saja. Selanjutnya yang di kolom I sama dengan SQRT nilai dari H kuadrat kurung dan oke. Oke. Nah, ini dia. Yang J selanjutnya di kolom J ada diguis atom di I2 tutup kurung 2 kali dan enter. Oke, lalu kita ke arah angin. Ya, arah angin juga cukup panjang. If Y2 equals to K1, maka 90 min J2. If J2 equals to K2, 180 min J2 kurung if J2 equals to K3, 270 min J2 if J2 equals to K4, 360 min J2 dan tutup kurung. Oke, hasilnya adalah ini. Lalu kita ke mata angin. Oke, sama dengan if n K2 lebih dari 335 kurung, maka hasilnya adalah utara kurung if K2 lebih dari 290, maka hasilnya adalah barat laut. K2 lebih dari 200,
maka hasilnya adalah barat daya. Barat daya pada if kedua lebih dari 265, hasilnya adalah barat if kedua lebih dari 155, hasilnya adalah selatan. If kedua lebih dari 110, dari 110 hasilnya adalah tenggara. if kedua lebih dari 65, hasilnya adalah timur. If kedua lebih dari 20, hasilnya adalah timur laut. Turun dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enter. Dan dia adalah timur laut untuk yang dipotong. Lalu ada kecepatan angin di knot sama dengan F2 per 0,514. Oke, hasilnya segini. Nah, selanjutnya kayaknya kita tinggal drag aja untuk rumusnya karena rumusnya sama. Dan oke, kita akan coba drag. Oke, nah ini sudah selesai untuk pengolahan datanya. Selanjutnya hanya tinggal untuk download di Wireplot saja. Oke. Nah, selanjutnya sebelumnya kita mengolah data ini, selanjutnya kita akan mengolah data untuk memasukkannya ke software Wireplot. Nah, ini sebenarnya kemarin tuh waktu praktikum sudah digunakan juga. Nah, ini jadi nanti kita akan menulis year, Monday, hour, wind direction, sama wind speed. Nah, untuk year-nya sendiri itu year Monday-nya kita sesuaikan dengan yang kita dapat. Nah, kebetulan saya itu dapat bulan September di tahun 2022. Untuk hour-nya itu kita tulis 1 sampai 24 sampai selesai. Untuk wind direction sama wind speed itu tinggal di copy saja di sini. Nah, ini wind direction, ini wind speed. Oke, nah setelah kita melakukan ini, lalu kita ke Wireplot. Nah, jadi nanti kita bisa ke tools, lalu ke import from Excel, lalu kita pilih Excel yang sudah kita ini ya, yang Wireplot. Nah, jadi untuk kitnya itu nanti kita tulis A, B, C, D, E, F, disesuaikan saja. Nah, terus kita background-nya kita import dari 2. Nah, dari sini. Setelah itu ke station information kita tulis station ID-nya itu 01 di sini Laut Maluku. Lalu state-nya itu ID. Nah, untuk latitude longitude-nya itu disesuaikan. Lalu ininya di Bangkok. Untuk latitude sendiri itu seperti saya dapatnya 0,54. Dan untuk itu dapatnya 125 513 gitu. Nanti kalau udah selesai itu bisa langsung diimport aja. Nah, untuk hasil file yang sudah diimport tadi bisa kita masukkan langsung ke mana? Langsung kita add file di sini, ini.
Jadi kita open aja ya, karena ini sudah saya masukkan. Nanti kita bisa lihat di frekuensi count ini, lalu ada frekuensi distribution dan ini Windows. Nah, untuk mengaturnya sendiri, unitnya kita di nodes dan orientationnya di flow vector di flow itu. Jadi nanti arahnya itu ke arah mana, bukan dari arah mana gitu. Ini directionnya kita 24. Nah, ini adalah data arah dan kecepatan angin di Laut Maluku pada bulan September di tahun 2022. Setelah kita sudah melakukan pengolahan di wireplot juga untuk mendapatkan grafik windrows, selanjutnya kita akan membuat untuk arah dominasi angin di Laut Maluku. Kita buka Excel baru, lalu kita akan tulis di sini. Oke. Nah, kita bisa open Excel baru dan kita akan tulis di sini itu arah dominan angin barat daya. Kenapa barat daya? Itu menyesuaikan dari hasil wireplot kita sendiri. Nah, di tahun 2022 bulan September itu cenderung dominan arah angin ke barat daya sini. Nah, jadi lalu kita tulis ini angin barat daya. Lalu sini kita tulis itu ada A. Kita tulis sini itu A. Lalu di sini ada cos A. Di sini XI kilometer panjangnya itu. Lalu di sini itu ada XI kali cos A. Nah, untuk A sendiri itu kita tulis 642 sampai 42 lagi. Nah, untuk cos A nya sendiri itu kita tulis dengan sama dengan cos radians di A nya itu kita tutup untuk validasi. Ini adalah untuk cos A nya. Nah, untuk XI nya sendiri itu kita akan melihat berapa panjangnya di Google Earth Pro. Oke, kita akan ke Google Earth Pro. Nah, kita sudah membuka Earth Pro, langsung saja kita cari di sini Laut Maluku. Nah, search. Nah, di sini. Nah, jangan lupa teman-teman juga siapkan notepad di sini. Kita tulis sama seperti A yang di Excel. Kita tulis sini 42 36 30 24 18 12 6 kok 3 sih 6 0 6 min 12 min 18 min 24 min 30 min 36 min 40. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan kita akan di terlebih dahulu saja. Nah, kita akan menambahkan benchmark di sini. Nah, pastikan untuk latitude dan longitude-nya sudah kalian ubah ke ini sudah di decimal degrees ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan saja untuk latitude dan longitude-nya itu di sini itu 0,54 ya. Lalu 125 13. Di sini kita tulis page Laut Maluku. Oke, kita klik oke. Nah, ini akan jadi titik awal akan kemana sih arah angin itu bergerak, itu page-nya sendiri. Oke. Nah, di sini terus lebih dekat ya teman-teman. Nah,
klik. Nah, kita akan di garisnya itu kita akan pilih 225 dia dengan panjang 200 ya teman-teman, mendekati 200. Oke, kita akan tulis terlebih dahulu di sini 19946 di 25 3. Oke. Oke, kita save. Klik oke aja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengukur untuk yang ke 6 sampai 42 ini sama min 42 ini. Nah, masih ada yang negatif dan yang positif. Yang positif ini nanti kita akan menambahkan 6 untuk setiap ternyata. Kan kita dapat awalnya itu 225. Jadi nanti kita akan tambahkan 6 searah jarum jam. Itu dengan searah jarum jam. Lalu untuk yang negatif ini nanti dikurangi 6 tetapi tidak searah jarum jam. Tetapi untuk memaplengnya sendiri misalkan tetap di 200 atau dikurang 200 gitu. Tapi terkecuali apabila ada pulau nanti mungkin di sini kita akan sedikit menabrak pulau gitu. Nah, itu ditandainya bisa sebelum pulau aja tanpa harus nyampe 200 km. Oke, kita akan lanjut saja. Kita akan yang tambah 6 terlebih dahulu. Kita di kan tadi 225 ya, sebenarnya di harusnya tuh di 231, tapi kita itu jangan sampai melebihi di 300 230 gitu, 231, jadi kita harus di 230, sekitar 230-an. Kita akan pilih dulu di nah di sini kita akan geser 230 ya, kurang lebih di sekitar sini. Oke, kita akan tidak, belum di ini lagi, apa dihapus ya, ini kan di plus 6 ya teman. Di sini 19924 230 titik 84 gitu. Oke, selanjutnya kita akan, nah sebenarnya untuk caranya sama, kita akan ditambah 6 terus sampai selesai, sampai 42 dikurangi 42 ditambah 42 sama yang min 6 juga sama gitu, dikurangi 6 sampai minus 42. Oke. Karena kita akan, saya akan mencontohkan yang dikurangi 6. Nah, sini kan ini kan 295, kita jangan melebihi di 219 nanti. Oke. Ini berapa? Oh, 199 82 220 01. Mungkin kalau misalkan terasa lebih cepat nanti akan saya forward, dicepetin aja biar ya terlalu makan banyak waktu. Oke, kita save. Oke.
berarti itu di 210 ya. Nah, ini sudah selesai untuk yang nilai negatifnya. Sekarang kita akan lanjut ke nilai yang positifnya. Ini kan tadi kita sudah 6 ya. Nah, sekarang kita lanjut yang 12, 18 sampai 42. Oke. Berapa sih 25? 25, 23, 23, 30 udah 235. Kita klik save, lanjut saja.
ini kita udah mulai yang ketiga teman-teman. Selanjutnya kita akan ke yang berapa ya? 36 ya teman-teman. Nah, sebenarnya saya ulangi lagi, ternyata tadi sedikit tidak beraturan untuk fetch-nya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kan? 50. Kita akan melihat apakah ini sudah mulai berbenturan dengan pulau ya. 255 teman-teman. 255 19 Hz. Sudah disebut 99 86 255 9 4. Nah, di yang terakhir ini kita akan cek apakah dia berbentur. Sebenarnya ini akan membentur ya teman-teman. Ya, dia akan membentur kalau kita pasang ini kita kan sebenarnya di 260 ya, di sini, dan seharusnya tuh kita tuh ya sekitar sini gitu loh. Kan ini sudah mulai menabrak ya, jadi kita akan taruh sini saja di 260. Taruh di sini. Dan sini saja sih. Oke, terus sini 67 titik 53 260 titik 9. Nah, kita akan save terlebih dahulu, kita akan klik save image, lalu kita akan di sini fetch arah angin dominan barat daya, nanti sama kita oke. Nah ini dia untuk legend
Oke, kita akan mempositionnya sedaman. Sekarang kita save image. Kita sudah save. Oke, setelah save kita akan lanjut ke pengolahan data Excel. Misalnya kan kita akan mengolah data di Excel untuk arah dominan angin di bergaya di ya. Nah, di 42 itu kita dapat 67,53. 67,53 lalu 19986 19986 kita tulis 19989 19989 lanjut 19976 19976 80 80 9578 80 95 80 95 78 tulis 60 90 sudah selesai untuk jarak jarak fetch anginnya gitu. Nah, lalu kita akan langsung kalikan saja nilai XI ini dengan cos A. Oke, nah ini dia. Ini dia untuk nilai XI cos A itu fetch efektifnya dia dapat berapa? Nah, harusnya itu kita tulis di sini sum nilai dari XI cos A dibagi dengan sum dari cos A. Kurung dan klik. Ini adalah fetch efektifnya sekitar 192,48 sekian. Nah, jangan lupa juga setelah ini kita harus save Excelnya. Mungkin dari saya cukup sekian untuk pengolahan data hingga fetch di modul 4, yaitu peramalan gelombang pada praktikum gelombang laut. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tahap-tahap yang salah ataupun keliru saat pengerjaan video ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.